Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Sampai pada pembahasan Ajyalun Nas, artinya adalah generasi-generasi manusia. Ajyal bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah jilun. Dalam bahasa Arab artinya generasi. Jilun bentuk tunggal, ajyal bentuk jamak. An-Nas ditinjau dari sisi sosiologis, yaitu manusia ditinjau dari sisi sosiologis atau dari sisi sosial. Biasa menggunakan kata An-Nas, artinya manusia yang ditinjau dari sisi sosial. Kita umat Islam memiliki keyakinan bahwa kita semua berasal dari satu manusia, yaitu yang kita yakini sebagai seorang nabi, Nabi Adam alaihi salam. Di mukaddimah surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ya. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Bertakwalah kepada pencipta kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Jadi kita ini diciptakan atau berasal dari satu jiwa. Satu jiwa ini ditafsirkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir pada tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Yang dimaksud satu jiwa di sini adalah Nabi Adam. Jadi kita semua manusia berasal dari Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa, yang artinya dari jiwa tersebut, ya, dari satu jiwa tersebut Allah ciptakan istrinya. Nah, ini berarti istrinya Nabi Adam diciptakan dari satu jiwa yang sama. Adapun masalah dari tulang rusuk, pernah kami jelaskan bahwa ulama berbeda pendapat. Bahwasanya semua manusia itu diciptakan dari tanah, dan ada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, diciptakan dari unsur cahaya. Adapun Siti Hawa yang disebut di dalam kitab-kitab tafsir itu adalah
istrinya Nabi Adam yang diciptakan juga dari unsur yang sama. Kalau tulang rusuk, para ahli hadis mengatakan itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan, karena ada riwayat Nabi SAW bersabda, al-mar'atu kad-dila', perempuan itu seperti tulang rusuk. Kata seperti ini menunjukkan perumpamaan, bukan sesuatu yang hakiki. Walaupun juga ada yang meyakini secara teks bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan ada yang mengkritik juga, kalau Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, berarti ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, itu menikah dengan dirinya sendiri, karena diciptakan dari bagiannya tulang rusuk. Nah, sehingga ulama di sini ada yang berbeda pendapat, mengatakan tulang rusuk dalam riwayat itu perumpamaan, majas. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, yang dilahirkan tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi yang lahir pada tahun 209, wafat 279 Hijriah. Mereka riwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wan nasu banu Adam. Wan nasu banu Adam, wa Adam khuliqa min turab." Dan seluruh manusia adalah anak-anak keturunan Nabi Adam. Seluruh manusia adalah anak-anak keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu satu orang, bukan banyak, satu. Ya. Makanya dalam Al-Quran kalau menyebut Nabi Adam, bentuk kata gantinya, domirnya itu selalu merujuk dengan kata huwa. Huwa itu menunjukkan satu orang. Kalau ada mendengar berita bahwa yang namanya Nabi Adam itu simbol katanya, sehingga dia banyak, nah itu tidak memahami bagaimana uslub Al-Quran yang menyebutkan dengan kata ganti dia, ya dia itu satu orang. Kalau banyak hum, dan ditegaskan sebagai nabi. Ya, nabi paling awal, julukannya Abul Bashar, itu menunjukkan satu orang. Kemudian Nabi Adam tidak dilahirkan, diciptakan paling awal dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, itu awal. Makanya disebut manusia pertama. Disebut juga Abul Bashar, gitu. Seandainya ada orang tuanya, ya nggak ada julukan bapaknya manusia, karena masih ada bapaknya lagi. Ini entah dari mana pemikiran-pemikiran baru ini dimunculkan. Nah, jadi Nabi tegaskan bahwa wan nasu banu Adam, seluruh manusia adalah anak-anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam khuliq atau khuliqa min turab, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, kata An-Nas tadi menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, karena tinjauannya dari sudut bahasa, An-Nas itu adalah manusia dari sudut pandang sosiologis. An-Nas, ya, sehingga ada teori filosof terkenal, ya, Aristoteles. Dia menyebutkan manusia itu zon politikon, makhluk zon politikon. Apa itu zon politikon? Bahwa manusia adalah makhluk
yang memiliki jiwa sosial dan harus hidup dengan bermasyarakat. Itu disebut zon politikon. Makanya Allah Ta'ala menyebut di surat Al-Hujarat, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai segenap manusia, pakai kata an-nas, sesungguhnya kami ciptakan kalian dengan jenis kelamin laki, lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kalian itu syu'ubah, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arrafu, agar saling mengenal dan mencintai, bukan saling membenci. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan. Nah, jadi memang sudah Allah putuskan bahwa manusia ini harus berbeda, gak bisa sama. Bangsanya berbeda, sukunya berbeda. Perbedaan itu bukan dijadikan sebagai halangan untuk saling mencintai, tapi justru sebaliknya, perbedaan itu adalah untuk membuat kita saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai. Makanya ada kata lita'arrafu, lam kai, lita'lil, agar kalian bisa saling mengenal. Nah, jadi manusia, ya, kita bicara generasi manusia. Generasi manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau yaitu Siti Hawa. Menikah mereka, punya keturunan, punya anak keturunan, punya regenerasi. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab beliau Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya, itu menyebutkan di saat Nabi Adam masih hidup, beliau menyaksikan anak turunannya berjumlah 14.000 orang. Ya, 400.000 orang, mohon maaf. 400.000 orang. Karena umurnya kan panjang. Ya, sehingga bisa menyaksikan itu anaknya, cucunya, cicitnya itu. Kesemuanya itu jumlahnya 400.000 orang. Dan setiap kali Siti Hawa melahirkan, anaknya itu kembar. Melahirkan kembar, tuh terus. Yang tidak kembar, terlahir secara tunggal, itu adalah Nabi Sis alaihissalam. Nah, kata ulama, dari situlah nanti jalur nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus tunggal? Ya karena kemuliaan Nabi harus tunggal, gak bisa ada tandingannya. Maka terlahir secara tunggal Nabi Allah Sis alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Siristani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Nah, jadi ini manusia generasi pertama, ya, Nabi Adam, Siti Hawa, keturunan-keturunannya, nanti tersebar terus setelah itu, ya, menyebar mereka sampai kemana? Sampai ke Palestina. 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram, setelahnya itu mereka membangun masjid di Baitul Maqdis, itu dibangun di tanah suci tersebut. Maka pernah Nabi ditanya oleh sahabat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, berapa jarak pembangunan Al-Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Nabi, arba'una atau arba'ina sana, atau kama qala Rasulullah SAW, 40 tahun. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang dilahirkan 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Ini generasi pertama manusia yang hidup di muka bumi sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mengelola, yang memimpin, yang mengurus bumi ini. Allah bebankan ini kepada manusia.
Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Nabi Daud, kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Waktu berjalan sampai pada akhirnya sampai ke fatrah atau zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi bencana alam yang maha dahsyat, banjir, sehingga seluruh manusia yang pada waktu itu hidup di muka bumi ini semuanya mati tenggelam. Tidak ada yang hidup terkecuali yang berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Mereka saja yang selamat pada waktu itu. Mereka saja yang selamat. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 77. Di mana Allah taala berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu hum baqin. Kami menjadikan keturunan Nabi Nuh, mereka itulah yang kemudian melanjutkan regenerasi manusia. Ini ayat Al-Quran. Berarti yang lainnya punah, yang lainnya wafat, meninggal. Yang di kapal Nabi Nuh itulah yang selamat. Kemudian yang hidup di atas kapal Nabi Nuh itu tidak semua juga memiliki keturunan. Jadi yang melanjutkan keturunan manusia atau regenerasi manusia itu 3 orang anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana yang Nabi sendiri menafsirkan ayat tersebut. Ya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala wa ja'alna dzurriyyatahu hum baqin. Nabi bersabda, mengomentari, menafsirkan firman Allah Ta'ala, dan kami menjadikan keturunan Nabi Nuh, mereka itulah yang melanjutkan regenerasi manusia. Kemudian Rasul menafsirkan, mereka di situ adalah Sam, Ham, Yafeth. Ketiga-tiga ini adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muwarrikh Ibnul Athir yang lahir tahun 555 Hijriah dan wafat pada tahun 630 Hijriah. Di dalam kitab sejarah yang sangat terkenal, karangan beliau berjudul Al-Kamil Fit Tarikh. Wahab ibn Munabbih melanjutkan penjelasannya, keterangannya, bahwa dari Sam bin Nuh nanti regenerasi manusia itu adalah Abul Arab wa Faris wa Rum, bapak moyangnya seluruh bangsa Arab. Nah, jadi bangsa Arab itu kalau ditarik nasabnya kembali ke Sam bin Nuh, dan bapak moyangnya bangsa Persia, dan bapak moyangnya bangsa Romawi. Jadi 3 bangsa ini, bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Romawi, mereka berasal dari anak keturunan Sam bin Nuh. Ya. Kemudian Ham, anak kedua, Ham bin Nuh. Dari anak keturunannya ini melahirkan suku Sudan, orang-orang Afrika. Jadi Abu Sudan. Bapak moyangnya orang-orang Afrika, terlahir dari anak keturunannya Ham. Dan yang terakhir Yafeth. Yafeth itu nanti melahirkan anak keturunan bangsa Turk dan Ya'juj wa Ma'juj. Itu disebutkan oleh Al-Imam Wahab ibn Munabbih, ya, seorang tabi'in, generasi tabi'in. Ketiga anak Nabi Nuh semuanya beriman. Ya, mulai dari bahkan Sam itu dianggap juga sebagai seorang nabi. Ya, ada yang menyebutkan Nabi Allah Sam alaihissalam.
Ham juga mukmin, Yafes juga mukmin. Kalau di dalam Al-Quran diceritakan ada satu anak namanya Kan'an atau Yam. Nama lainnya Kan'an atau Yam. Disebut dalam tafsir tapi tidak disebut di dalam Al-Quran nama tersebut. Itu diceritakan ketika banjir itu terjadi, Nabi Nuh memanggil dia di tempat yang tersendiri. Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Yang artinya Nabi Nuh memanggil ibnahu, anaknya. Dalam kitab-kitab tafsir disebut anaknya ini bernama Kan'an atau Yam. Dan dia berada di tempat yang tersendiri, tempat yang terpencil. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, naiklah bersama kami di atas kapal ini, sehingga engkau selamat. Jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Kebanyakan pendapat mengatakan bahwa ini anak kandung. Ada ulama-ulama berpendapat demikian. Jadi Kan'an ini anak kandung. Dari mana? Dari lafaz tadi. Wa nada Nuh ibnahu. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu bukan anak kandung. Ada seorang wanita yang berada di atas kapal tersebut, itulah ibunya. Dan Kan'an itu adalah anak dari seorang wanita yang ada di atas kapal Nabi Nuh. Sehingga di dalam satu qiraah, apa ini qiraah syazah atau masyhurah atau ma'rufah wallahu alam, itu menyebut dengan kata gantinya ibnaha. Wa nada Nuh ibnaha. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya wanita tersebut. Wanita tersebut ada di atas kapal. Lafaz selanjutnya mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Ya, karena posisi seorang nabi itu seperti bapak, orang tua, sehingga semua umatnya dianggap anak. Nah, ini pendapat pribadi saya, lebih memilih ini, bahwa semua anak para nabi itu beriman. Ya, beriman. Ada di antara mereka dipilih menjadi nabi, ada juga yang tidak dipilih menjadi nabi kalau anaknya banyak. Kalau anaknya satu pasti mewarisi kenabian. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki anak laki-laki tapi wafat di usia masih anak-anak. Ya, ini sudah ketentuan Allah, karena memang secara hukum jika seorang nabi memiliki anak laki-laki, maka kenabian itu akan diwariskan kepada anaknya. Dan realitanya bahwa nabi kita nabi yang paling terakhir. Maka Allah wafatkan semua anak laki-laki dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahib Laduniyah menyebutkan laukana Ibrahim hayyan lakana siddiqa nabiyya atau kama qala. Seandainya Ibrahim itu hidup, maksudnya anaknya nabi laki-laki, ada namanya Sayyiduna Ibrahim. Seandainya putranya Nabi Muhammad Sayyiduna Ibrahim itu hidup, maka pasti beliau akan menjadi seorang nabi. Pasti akan menjadi seorang nabi. Itu. Oleh sebab itu putra-putra Nabi Nuh mereka semuanya orang-orang soleh. Gitu. Bahkan saudara-saudara Nabi Yusuf itu banyak. Itu yang jahat-jahat itu bukan saudara kandung. Ya. Ini memang tidak umum ya, tapi ini pendalaman, ada ulama-ulama yang ilmunya dalam. Tujuannya menjaga kehormatan para anbiya. Gak ada para nabi gagal mendidik anak, gak ada. Ya.
Para nabi gagal mendidik anak sehingga ada anak-anaknya yang jahat. Nggak ada. Maka Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, itu menganggap bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf juga para nabi. Tentu yang baik-baik tadi. Yang jahat-jahat pasti bukan anaknya para nabi. Jadi ada khilaf. Ada yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf bukan nabi, bukan para nabi. Tapi ada juga pendapat bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu para nabi. Yang diceritakan di dalam Al-Quran yang melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf itu bukan saudara kandung, tapi anak angkat. Dari mana dalilnya? Imam Suyuti mengambil dalil dalam Al-Quran. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbaq. Katakanlah kami beriman kepada Allah yang telah menurunkan kitab suci kepada kami dan telah diturunkan juga kitab suci tersebut atau suhuf-suhuf mulia itu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub dan anak-anak turunannya. Coba lihat, disebutkan berurutan semuanya nabi. Telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, nabi. Telah diturunkan ini wahyu kepada Nabi Allah Ismail, nabi. Kepada Nabi Allah Ishaq, nabi. Dan kepada Nabi Allah Ya'qub. Nabi Ya'qub itulah orang tua Nabi Yusuf. Dan anak keturunannya Nabi Ya'qub. Kalau atof diambil paling terdekat itu lebih kuat pendapat para ahli nahwu. Kalaupun diambil atof yang paling jauh, maka berurutan dengan para nabi. Maka dari situlah kesimpulan menurut Imam Suyuti itu bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu juga adalah para nabi. Beliau tulis dalam satu kitab berjudul Daf'ut Ta'assuf an Ikhwa Yusuf. Tulis kitab tersebut. Baik. Nah ini generasi, ya, generasi kedua, generasi pertama Nabi Adam dengan anak turunannya, kemudian di fase kedua generasi Nabi Nuh alaihi salam, seluruh manusia punah kecuali anak-anak Nabi Nuh yang melanjutkan regenerasi manusia, yaitu Sam, Ham dan Yafeth. Setelah itu manusia semuanya berasal dari 3 orang ini. Dari Sam tadi melahirkan, ya, di sini musannif melanjutkan yankasimun nas ila kismain. Manusia secara umum terbagi 2 dalam sejarah Islam ini, ya. Yang pertama disebut Arab, yang kedua Ajam. Manusia pertama disebut bangsa Arab. Ini suku tertua. Yang kedua non-Arab, Ajam disebut. Wa yankasimul Arab ila thalathati aqsam. Dan bangsa Arab itu pun terbagi 3. Jadi bangsa Arab terbagi 3. Yang pertama disebut dengan bangsa Arab Baidah. Bangsa Arab yang sudah punah. Nah, ini bangsa Arab tertua tapi sudah gak ada lagi regenerasi, punah. Siapa saja mereka? Disebut di sini oleh musannif, yaitu wahum 'ad wa Thamud. Ya, 'Adun wa Thamudu. Mereka adalah kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi Hud. Dan Thamud. Thamud kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Ini disebut bangsa Arab Baidah. Baidah artinya yang sudah punah. Dari mana para ahlu tarikh menyebutkan bahwa bangsa Arab yang pertama ini sudah punah? Yaitu informasi yang ada di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengabarkan.
kadzabat Samud wa 'ad bil qari'ah fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'za'u nakhlin khawiyah fahal tara lahum mim baqiyah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Haqqah, kaum Samud dan kaum Ad mendustakan adanya hari kiamat, maka kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teriakan suara keras. Dalam tafsir disebutkan teriakan malaikat. Semuanya mati. Jadi kalau malaikat teriak itu mati semua manusia. Bitogia. Dan adapun kaum Ad dibinasakan mereka tiupan angin yang sangat dingin yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Angin tersebut selama 7 malam 8 hari ya. Wasakhara alaihim sab'a layalin, ya 7 malam 8 hari. Husuma artinya tanpa henti. Jadi angin dingin itu berhembus tanpa henti. Kaum Ad semuanya mati. Ya karena mereka melawan nabi mereka. Allah sudah mengutus nabi-nabi kepada mereka, Nabi Hud, Nabi Soleh, tapi mereka melawan, akhirnya diberikan azab. Dan mereka mati bagaikan ya terkapar mereka. Seperti batang pohon korma yang lapuk, kata Allah Ta'ala. Kemudian ditutup dengan fahal tara lahum mim baqiyah. Apakah kalian melihat masih ada regenerasi mereka? Nah, ini informasi bahwa Allah Ta'ala mengatakan sudah gak ada mereka, punah. Maka disebut dengan bangsa Arab Ba'idah. Kemudian yang kedua disebut dengan bangsa Arab Aribah. Ya, bangsa Arab Aribah. Siapa mereka? Mereka adalah Gobail Qahtan. Gobail Qahtan, suku-suku Qahtan. Qahtan ini anak dari Nabi Hud. Ada beberapa pendapat ya, tidak diingkari. Tapi ada pendapat mengatakan bahwa Qahtan ini adalah putranya Nabi Hud. Nanti dia punya anak laki-laki namanya Ya'arub. Ya, Ya'arub inilah nanti melahirkan regenerasi bangsa Arab. Disebut bangsa Arab Aribah, bangsa Arab yang asli. Ya'arub bin Qahtan, Qahtan bin Hud, Hud bin Shalih. Terus nasabnya sampai kepada Sayyidina Sam bin Nuh alaihissalam. Di mana mereka tinggal? Tempat lain masih belum ada penduduk zaman itu. Ini ceritanya jauh sebelum para nabi, jauh sebelum Nabi Musa, jauh sebelum Nabi Isa, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu Makkah, Madinah belum ada penduduk, belum ada yang menghuni tempat tersebut. Begitu juga di wilayah-wilayah lain itu masih belum ada penduduk. Karena bangsa Arab Qahtan itu orang Arab yang ada namanya bangsa Arab Qahtaniyah itu mukimnya di Yaman. Dari mereka ini nanti punya keturunan namanya Banu Jurhum. Jadi tersebar, ada yang hijrah sampai ke Syam, ada yang hijrah sampai ke tanah suci Makkah, ada yang hijrah sampai ke wilayah ya Palestina, Lebanon, Jordan dan sekitarnya. Nah, mereka inilah nanti yang menyebar di wilayah-wilayah tersebut. Semua anak turunan bangsa Arab dari sini, Qahtan. Ya. Banu Jurhum ini yang dari Yaman
Nah, mereka juga pergi ke mana? Ke Makkah. Ya, singkat cerita kan di situ sudah muncul air Zam-Zam. Berarti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail, ya, diperintahkan oleh Allah untuk ditempatkan di tempat tersebut. Itu kota Makkah itu, tapi belum ada penduduk. Allah keluarkan air Zam-Zam. Nah, Banu Jurhum ini pedagang, kemana-mana keliling dagang. Lewatlah di tempat tersebut, dilihat ada burung di atas itu berkumpul. Nah, berarti itu indikator bahwa di bawahnya ada air. Nah, mereka butuh air. Sampailah ke tempat tersebut, mereka dapati ada seorang bayi, yaitu Nabi Ismail, dan juga seorang wanita, yaitu Siti Hajar. Mereka minta izin, minta air, karena dianggap ini pemiliknya. Yang menemukan dan penghuni waktu itu hanya ada Nabi Ismail sama Siti Hajar. Maka Banu Jurhum pun akhirnya memutuskan tinggal di tempat tersebut. Kemudian anak perempuan mereka nanti dinikahkan dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Turunan Nabi Ismail inilah nikah antara Nabi Ismail dengan seorang wanita dari Bani Jurhum. Lahirlah bangsa Arab yang diistilahkan oleh ahlu tarikh, yaitu bangsa Arab musta'ribah. Yang ketiga, musta'ribah. Nah, bangsa Arab musta'ribah inilah semua keturunan yang ada di Makkah, suku Quraisy, semuanya adalah anak keturunan Nabi Ismail dengan istrinya dari Bani Jurhum. Makanya ada salawat tuh. Ada salawat, itu redaksinya Salatullah ala Toha al-Yamani. Salatullah ala Toha al-Yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salawat dari Allah kepada Toha. Siapa Toha di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha al-Yamani, orang Yaman. Ini jangan salah paham ya. Al-Yamani di sini dimaksud itu adalah leluhurnya Nabi. Karena Nabi itu terlahir dari keturunan Nabi Ismail yang istrinya adalah orang Yaman. Jadi gak usah dimasalahkan. Makkiyun, ya beliau orang Makkah, suku Quraisy, tapi anak turunan dari Nabi Ismail yang beristrikan orang Yaman. Dan nanti kan dari situ nikah juga, bukannya Nabi Ismail menikah dengan wanita dari Bani Jurhum, tapi setelahnya juga banyak yang menikah. Akhirnya berkembang regenerasi ini jadilah satu suku Arab yang menghuni kota Makkah. Itu namanya Arab Musta'ribah. Lahir anak, ada namanya Sayyidina Adnan. Ini dari leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Adnan, semuanya mukmin. Sayyidina Adnan lahir. Ada Sayyidina Mudhar ya. Sayyidina Mudhar itu bahkan Al-Imam Suhaili dalam kitabnya Ar-Rawdul Unf meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu Mudhar wala Rabi'ah fa innahuma kana mu'minain." Jangan kalian mencela Mudhar leluhurnya Nabi. Juga jangan mencela Rabi'ah, karena keduanya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Tarikh Ya'qub, ada kitab sejarah klasik Tarikh Ya'qubi. Situ ada riwayat innallaha yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ya. Innallaha yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidah fi hay'atil anbiya wa zayyil muluk. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus kakek saya Abdul Muttalib bagaikan satu umat. Beliau satu orang tapi perbandingannya seperti satu umat. Dalam riwayat al-ummah arba'una rajula, yang namanya umat 40 orang laki-laki. Tapi di sini disebut Sayyidina Abdul Muttalib mewakili umat.
Artinya mereka orang-orang besar sehingga figurnya satu orang bagaikan satu umat, dan itu sah-sah saja istilah itu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat, satu umat. Padahal Nabi Ibrahim ya satu. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang besar. Kakeknya Nabi juga orang besar. Dan semuanya ini beriman. Ya. Saya pernah baca buku karangan tokoh nasional Indonesia, bahkan diangkat sebagai pahlawan nasional, Hos Cokro Aminoto. Itu menulis buku sejarah Islam, ya, sejarah Islam, Tarikh al-Islam. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kali diberikan gelar Quraisy, ya, itu adalah leluhur Nabi, kaki buyut Nabi yang bernama Fihir. Ada yang mengatakan Nadar bin Kinanah. Ini yang pertama kali disebut Quraisy. Ada salah satu tokoh sejarawan Islam namanya Abu Abbas Kolkoshandiyu. Itu menyebutkan bahwa disebut dengan Quraisy yang artinya ikan hiu. Karena pada waktu itu mereka sedang berlayar, sedang memancing. Tiba-tiba di tengah lautan ikan hiu itu loncat dari laut masuk ke dalam kapal. Semuanya ketakutan. Nah, kakek Nabi ini yang bernama Sayyidina Fihir mendekati ikan hiu itu kemudian membunuhnya. Ya, seorang diri yang membunuh ikan hiu besar tersebut. Setelah itu kembali mereka ke Makkah. Beliau membawa itu ikan hiu masuk ke kota Makkah. Bahasa Arab ikan hiu itu Quraisy. Quraisy itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya ikan hiu. Akhirnya diberikan gelar Quraisy kepada beliau, dan dari lahir dari beliau ini regenerasi berikut mereka sebut dengan suku Quraisy. Itu kata Hos Cokro Aminoto. Di dalam buku sejarahnya juga Abu Abbas Al-Kolkoshandiyu. Dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha astafa Kinana min waladi Ismaila. Sesungguhnya Allah memilih Kinana terlahir dari anaknya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah memilih suku Quraisy berasal dari Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah seleksi lagi, ya, dari Quraisy ini dipilih Bani Hashim. Ya, kan banyak nih. Bani ini banyak. Dipilih Bani Hashim yang terbaik. Wastofani min Bani Hashim. Kemudian Nabi mengatakan Allah memilih saya terlahir dari Bani Hashim. Ini asalnya dari Sayyidina Adnan yang nanti sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Hos Cokro Aminoto mengatakan bahwa di antara leluhur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya beriman. Antum kalau mau baca sejarah leluhur Nabi itu sudah ditulis oleh para ulama. Said Umar bin Alwi Al-Kaf itu menulis satu kitab khusus membahas biografi leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad li Abai Sayyidina Muhammad. Itu dibahas satu persatu, ya. Nah, di antara leluhur Nabi yang istimewa, ya semuanya istimewa, tapi ada yang sangat ibarat kata revolusioner. Kata Hos Cokro Aminoto, namanya Sayyidina Qusay. Beliau ini sebagai raja. Beliau orang pertama yang membuat sistem pemerintahan di kota Makkah. Beliau yang mengatur bagaimana mengelola ekonomi, perdagangan. Kemudian penduduk Makkah diberikan semacam perumahan-perumahan khusus pada waktu itu. Kemudian didirikan lembaga-lembaga sosial, Ar-Rifadah, yang mengurusi tentang bantuan-bantuan makanan, harta kepada kaum fuqara wal masakin, dan juga makanan yang diberikan kepada tetamu-tetamu yang datang untuk ibadah di tanah suci. Kemudian beliau yang membangun Darun Nadwah, tempat musyawarah
Darun Nadwa, As-Siqayah yang mengurus air Zam-Zam, semuanya diatur oleh Sayyidina Qusay. Ini luar biasa nih zaman itu. Manajemennya luar biasa, pemerintahannya luar biasa, Sayyidina Qusay. Sehingga ketika beliau meninggal, momentum wafatnya beliau dijadikan nama tahun. Karena tradisi bangsa Arab itu waktu itu tahun belum ada nama ya. Mereka jadikan nama tahun itu sesuai peristiwa yang dianggap sangat penting dan bersejarah. Maka dijadikan nama tahun. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah. Ya, karena itu peristiwa penting pada waktu itu. Nah sebelumnya dinamakan tahun wafatnya Sayyidina Qusay. Saking dihormati, dimuliakan leluhur Nabi SAW yang bernama Qusay. Qusay artinya jauh karena sering melakukan perdagangan ke tempat-tempat yang sangat jauh sehingga diberikan gelar Sayyidina Qusay. Nah ini nanti kita bahas secara spesifik bangsa Arab Musta'ribah yang dari situ nanti akan dibahas ya korelasi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.